Saudara Kementerian Dalam Negeri akan mempertimbangkan usulan dari Bawaslu untuk menunda pelantikan Bupati terpilih Sabu Raijua, Orien Riwu Kore, karena diketahui statusnya sebagai warga negara asing. Apakah upaya ini sudah cukup dan langkah apa saja yang seharusnya dilakukan agar kejadian tidak terulang kembali? Kami akan bahasnya bersama anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dan peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity, NetGrid, Hadar Nafis Gumai. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Bung. Selamat malam, Pak Iya, Adan. saya ingin ke Bung Fritz dulu dari Bawaslu. Hasil investigasi terakhir bagaimana soal Bupati terpilih Raijua Riwu Kore? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ya. Dan selamat malam untuk para pemirsa. Ya. Dan sebagaimana mungkin yang telah diketahui bahwa mengenai hal ini kan telah diduga oleh Bawaslu Sabu Raijua sejak tanggal 5 September 2020. Jadi berbagai surat telah kami kirimkan kepada KPU, kami kirimkan ke kantor imigrasi NTT, kami kirim ke Kedutaan Besar Amerika Serikat, kami kirim surat ke Dirjen AHU, kami juga dan untuk bahkan surat untuk Kedutaan Amerika Serikat itu dikirimkan dua kali, tanggal 10 September dan tanggal 15 September. Dan tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan klarifikasi antara KPU Sabu Raijua pada saat proses pendaftaran dan setelah melakukan dengan konsultasi dengan Dukcapil Kota Kupang didapat fakta bahwa Pak Orien masih menjadi warga negara Indonesia sehingga proses pencalonan berlangsung. Selama proses itu juga Bawaslu Kabupaten selalu mengirimkan surat kepada lembaga terkait tetapi tidak mendapatkan kabar. Jadi kami itu baru mendapatkan kabar surat secara elektronik pada tanggal 1 Februari 2021 dari surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang dikirimkan kepada Bawaslu Sabu Raijua terkait dengan status kewarganegaraan. Oke, Bung Fritz, sebentar dulu. Jadi proses selama ini berjalan, sudah dicek dan recheck, Anda mau klaim seperti itu ya, tapi kemudian tidak didapatkan data apapun. Baru kemudian setelah ada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yang mengirimkan surat setelah Orien Riwu Kore itu terpilih sebagai Bupati Raijua yang menyatakan dari Kedubes Amerika bahwa ini loh Pak Bupati terpilih Anda ini Riwu Kore adalah warga negara Amerika. Baru kemudian ini terbongkar semua. Ya benar. Jadi baru kemarin kami telah melakukan koordinasi kepada Kementerian Luar Negeri. Kami untuk mengkonfirmasi kembali apakah surat itu benar dan berdasarkan konfirmasi yang kami terima termasuk dengan Bapak yang menuliskan surat itu, memang benar surat itu adalah surat yang benar yang dikeluarkan oleh Kedutaan Amerika Serikat dan kami sedang menunggu hard copy-nya sedang akan tiba di kantor Bawaslu. Baik, kok bisa kejadian seperti ini Pak Fritz? Karena kan prosesnya sudah dilakukan bertingkat dari Dukcapil, KPU, Bawaslu, tapi kemudian baru terakhir ketahuan karena diberitahu oleh Kedubes Amerika Serikat. Bagaimana kemudian Anda bisa menyampaikan alasan ini kepada publik? Jadi Bawaslu dalam fungsi pengawasan, kami telah meminta rekomendasi kepada Bawaslu, kepada KPU, agar untuk memperhatikan keabsahan pasangan calon. Jadi surat itu ada dua kali, 5 September dan 10 September. Dan dasar itulah kenapa kemudian dilakukan klarifikasi kepada kantor Dukcapil Kota Kupang. Dan pada saat itu kan kemudian kalau diingat itu tanggal 21 September kemudian dibuat berita acara karena pada tanggal 23 September barulah dilakukan penetapan pasangan calon. Karena kalau kita melihat Mas, dari sejak saat itu sebenarnya Bawaslu selalu bertanya kepada lembaga-lembaga lain, kepada lembaga negara lain. Kalau kami tetap melakukan fungsi pengawasan tetapi konfirmasi itu kan tidak kami dapatkan Mas. Iya. Jadi memang semua dilakukan cuma Bawaslu tidak punya akses untuk mengecek langsung gitu ya. Karena kan ada Dukcapil di sini, ada imigrasi, ada kemudian KPU sendiri juga tidak bisa mengakses langsung ya, harus minta izin misalnya ke imigrasi yang ada di Hulu misalnya atau misalnya Dukcapil yang ada di Hilir untuk pembuatan KTP. Jadi baik untuk Dirjen AHU Kemenkumham, Direktorat Lalu Lintas Imigrasi, Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian. Jadi dari yang tingkat yang paling tinggi sampai yang ke eselon di bawahnya, kami tetap mengirimkan surat mengenai status kewarganegaraannya seperti apa. Dan kami memang tidak menerima apapun kabar
terkait dengan hal itu. Saya ke Bung Hadar Nafis Gumai. Bung Hadar, tentu ini menjadi sebuah presiden. Mungkin agak berbeda ya, karena ini harus dijelaskan juga sistem di Amerika Serikat dengan sistem di Indonesia kan berbeda. Kalau Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal, tapi di Amerika Serikat menganut kewarganegaraan ganda. Siapapun yang lahir di sana misalnya itu langsung mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat tanpa kemudian menghapuskan warga negara aslinya gitu. Nah ini yang kemudian jadi masalah ini, karena begini, ketika siapapun misalnya saya warga negara Indonesia tapi tiba-tiba mendapatkan katakanlah warga negara Amerika, lalu saya nggak ngaku kan bisa aja, lalu saya daftar misalnya jadi bupati dan kemudian terpilih, kan nggak ada yang tahu. Tapi kan ini merupakan sebuah pelanggaran luar biasa. Adakah kemudian sanksi atas hal ini? Kalau memang betul terbukti bahwa yang bersangkutan memang adalah warga negara Amerika, sistem kita tidak membolehkan kegandaan, dan begitu ada satu warga mengambil atau mendapatkan keluarga negara lain, maka kewargaan Indonesianya akan hilang. Ya. Nah artinya yang bersangkutan itu seharusnya saya membayangkan dia sadar betul tidak dibolehkan menjadi calon. Jadi saya kira ini kalau memang betul demikian, yang bersangkutan melakukan pelanggaran di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah kita, dan sanksinya tentu dibatalkan. Bahkan perkiraan saya kalau nggak salah ada undang-undang pidananya, ada pidananya. Karena ada pidananya, meskipun warga negara asing loh ini. Ya saya tidak paham lagi lebih lanjut ya. Tetapi kalau yang bersangkutan berlaku di Indonesia, maka itu bisa ada pidananya. Tapi minimal sanksi pembatalan itu menurut saya harus dilakukan. Dan baiknya tidak menunggu dari persoalan pelantikan, segeralah pastikan, dan kalau memang iya, batalkan. Iya, karena tidak mungkin juga kan Kedutaan Besar Amerika Serikat lalu berbohong bahwa telah mengirimkan surat resmi bahwa orang yang bersangkutan adalah warga negara Amerika Serikat. Pertanyaannya kalau saya dugaan saya iya tidak, tetapi saya sangat menyayangkan surat yang ditujukan itu sebetulnya sudah agak lama, baru keluar di tanggal 1 Februari. Dan, maksudnya agak lama gimana Pak Hadar? Surat yang dikirimkan ke Kedutaan Besar itu sebetulnya sudah agak lama. Tadi sudah dijelaskan 15 September dan satu lagi tanggal berapa itu. Dan seharusnya Bawaslu Pusat itu lebih awal membantu mencari ini. Tetapi ya sudahlah, ini yang terjadi. Saya apresiasi upaya yang terus-menerus dilakukan oleh Bawaslu setempat. Dan sayangnya ini baru dapat jawaban pada tanggal 1 Februari. Nah, segera pastikan, dan kalau ini memang betul demikian, maka kewarganegaraan yang bersangkutan sebetulnya bukan orang Indonesia, maka harusnya dibatalkan. Saya baru ungkap juga. Jadi suratnya ini sesungguhnya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat sejak September 2020. Ini beberapa bulan sebelum pelaksanaan pilkada. Ya, 3 bulan kurang lebih. Permohonan dari Bawaslu Saburai Jua itu memang September pada saat pendaftaran. Tetapi jawaban, nanti Pak Fris bisa mengkoreksi, jawaban dari Kedutaan Besar itu baru didapatkan pada tanggal 1 Februari lewat email. Ya. Pak Fris mungkin bisa memperjelas. Oke, nanti saya akan coba perdalam lagi soal ini, karena ini bisa jadi kemudian terulang di kemudian hari, karena kita nggak ada sistem yang kemudian untuk bisa mengecek itu. Dan bisa jadi ini, Mas Aiman, kita punya pengalaman sebetulnya contoh besar sekali, yaitu calon Menteri Archandra waktu itu. Betul. Dan ternyata pemerintah kita tidak melakukan satu perubahan koordinasi sistem yang di mana bisa didetek kewarganegaraan di Indonesia begitu. Kita bicara soal nanti ke depan bagaimana kemudian ini bisa dilakukan, karena pada waktu kasus Pak Archandra tidak mengetahui bahwa ini kemudian yang kemudian disampaikan, tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah dilarang ketika menjadi menteri, karena ada undang-undang kementerian pada waktu itu yang mengatur tidak boleh kemudian ada dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Mas Aiman, membingungkan ya kalau orang-orang pintar ini yang sengaja mendapatkan kewarganegaraan asing dan kemudian ingin mendapatkan posisi pejabat di negeri Indonesia, di negeri kita, dia tidak paham aturannya. Saya kira itu membingungkan. Apakah alasan yang sama juga akan disampaikan oleh Bupati Raijua nanti? Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.